Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 SP Matic tahun 2011. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, kita bisa periksa bagian luar. Bagian luar kita bisa mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa tongkrongan mobil atau dudukan mobil dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi ya, antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi ya. Jadi permukaan bodi atau cat dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu memantul secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu, mulai dari bagian lampu juga kita cek, kaca-kaca, ban velg. Ini ban ketebalannya masih sekitar ada 60%. Untuk ban depan, semua komponen-komponen yang ada pada bagian luar mobil kita cek. Untuk ban belakang ini sekitar 40% ketebalannya. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil itu masih oke. Nih kita cek, kita kelilingin mobil satu persatu. Oke, setelah kita cek dan kita periksa bagian luar mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kondisi pedal ya. Kondisi pedal, kenapa? Karena pedal itu dia tingkat kausalnya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus jangan lupa juga kita periksa di masing-masing jok. Kita periksa, pastikan bahwa di masing-masing jok itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek dan kita periksa, kita pastikan sudah aman. Berikutnya coba kita masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa secara keseluruhan bagian dalam mobil ya. Jadi kita rasakan suasana dari interiornya masih oke atau tidak. Terus habis itu juga bagian dashboard juga kita periksa. Ini satu-satu juga nanti akan kita lihat. Jadi kita periksa, pastikan kondisi. Terus plafonnya juga kita periksa masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga kondisi dari jok ya, jok juga kita periksa. Ini joknya dia orisinil, bahannya bahan fabric untuk ukuran tahun mobil tahun 2011 masih oke ya, seperti itu. Setelah kita cek dan kita pastikan interior secara keseluruhan itu oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, kita buka dulu kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus bagian bawah kolong mobil kita periksa juga, pastikan bahwa tidak ada rembesan pada bagian kaki-kaki ya. Jadi kalau misalnya pada bagian kaki-kaki ada rembesan, kalau itu dari seal atau karet-karetnya penggantiannya tidak terlalu mahal. Dan kita periksa juga di bagian kolong, pastikan bahwa tidak ada keropos. Bagian mesin juga kalau ada rembesan, kalau itu dari bagian packing atau seal-sealnya, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan oke,
barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk kulit ini di sini untuk colokan ininya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jauh. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak, jadi perlu diganti atau dicas, atau dinamo starternya bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin. Dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang kita rasakan atau masuk ke dalam itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di yang pertama, engine mountingnya jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan, jadi perlu kita periksa lebih mendalam lagi. Oke, sekarang kita perhatikan di kilometer. Nissan Grand Livina ini kilometernya di 120.000 ya, kilometernya ini 120.000. Terus di sini ada gantungan servis termasuk yang terakhir, dan sebelumnya juga masih dikumpulin ya sama pemilik sebelumnya, jadi dibiarkan saja di sini, tidak apa-apa. Terus habis itu juga di Nissan Grand Livina ini dia buku manual ada, tapi buku servisnya, infonya sudah tidak ada lagi, seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas, antara kilometer, terus fisik secara keseluruhan mobil, serta rekor-rekor atau servis terakhir yang ada, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Oke, sekarang berikutnya kita periksa ke bagian mesin. Ini buat buka kap mesin, di bagian sini buat buka tangki bensin. Terus ini ada tempat buat screen ya, tempat buat screen. Terus di sini ada kisi-kisi AC. Terus kita ke bagian ini dulu, bagian sebelum kita ke depan, kita periksa dulu di bagian door trim ya. Kondisi door trim masih oke, ini bahan fabrik ya, sama seperti bahan jok. Terus di bagian sini ada buat tombol ini central lock, unlock power window, tombol power window di keempat pintunya. Terus jangan lupa juga untuk dalam membeli mobil bekas, kita periksa di bagian pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer dia bahannya seperti karet, jadi bisa dipencet kuku, tapi dia tidak terlalu lembek ya, jadi dan tidak terlalu keras. Pastikan bahwa sealer kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka mesin agak ke kanan sedikit, kita dorong ke kiri. Nissan Grand Livina ini langsung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini banyak dipakai oleh merek Nissan yang lain ya, seperti Nissan Juke, terus Nissan Mars yang 1500 cc, Nissan Evonia, terus habis itu dipakai juga Nissan Latino yang 1500 ya, yang buat taksi. Jadi termasuk mesin andalan Nissan. Untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, kita bisa, yang pertama kita perhatikan adalah suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya halus, ritmenya konstan, beraturan, serta getaran mesinnya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di pinggir-pinggir kap mesin juga ada sinar. Jadi sinar kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus jangan lupa juga di bagian depan, besi yang memanjang di depan ini kita sebut apron ya. Jadi apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal pada mesin, dan di tempat-tempat yang sulit dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat yang tidak ada sisa-sisa lumpur ya, seperti itu.
listrik juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisi fan listrik masih berputar secara normal ya. Oke. Mesin sudah kita periksa. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang termasuk nyaman di kelasnya, terus perawatannya juga relatif mudah, ketersediaan spare partnya juga oke, karena banyak mesinnya dipakai oleh Nissan dengan tipe yang berbeda yang lainnya. Terus habis itu juga bengkel Nissan pun juga tersebar, dan bengkel-bengkel biasa pun juga bisa menangani mobil ini. Mungkin dan harganya juga relatif terjangkau untuk ukuran di kelasnya dan di tahunnya, seperti itu. Mungkin Nissan Grand Livina ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa bagian tengah dan bagian belakang. Oke, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang cukup lega. Untuk headroomnya sendiri juga masih cukup lega ya, walaupun mobil ini pendek, tidak terlalu tinggi ya kalau kita lihat dari luar, tapi cukup lega. Untuk bagian tengah ya, bisa duduk 3 penumpang dewasa dengan 2 sandaran kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan. Jadi dia rata lantai dari belakang sampai ke tengah sini bisa kalau dilipat full ya. Terus habis itu untuk di bagian tengah sini ada ini sandaran tangan dilengkapi dengan cup holder 2. Terus jok tengah ini bisa maju mundur dan bisa reclining juga ya. Reclining dan cukup rebah kalau mau istirahat dalam perjalanan jauh. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini tidak ada kantong, tapi di sini ada ventilasi AC. Cuma kecepatan anginnya mengikuti kecepatan angin dan suhunya mengikuti di bagian depan ya. Oke. Terus untuk di bagian tengah plafon sini ada LCD TV ya. Jadi LCD TV, sebentar coba kita nyalain dulu. Oh sebentar, mungkin ntar coba kita cek ya nanti ininya. Jadi di sini ada LCD TV. Terus mungkin karena tidak ini ya. Jadi di sini untuk memutarnya dia single beam ya. Jadi bagian depan tidak bisa menikmati TV, cuman bagian belakang saja. Terus kita cek ini sambungannya ke bagian depan. Terus di sini ada handle modelnya model retract seperti itu. Oke. Terus kita ke bagian baris ketiga. Di baris ketiga ini bisa duduk 2 penumpang. Terus pelipatan bangku 100% dilipat ke depan dan rata lantai. Di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan kecil. Terus ada cup holder juga sama tempat penyimpanan kecil. Terus di bagian plafon atas ini ada lampu baca. Oke. Untuk elektriknya, jadi di Zon Motor jika kita membeli mobil di sini, jadi semua fungsi-fungsi di mobil itu harus normal sebelum kita serah terima. Oke, sekarang kita periksa juga di bagian sini. Berarti di sini ada ini tempat penyimpanan terbuka. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu masih oke. Ya. Pengisi bensin ada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk belakang, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger, tapi sudah ada wiper belakang. Ini ada Grand Livina ya mereknya, sama ada lambang Nissan. Oke, sekarang kita periksa ke bagasi. Untuk bagasi sendiri spesial masih ada lumayan. Kalau dilipat jok baris ketiganya dapat spesial lebih besar lagi. Di bagian bawah sini ada ban cadangan, jadi ban cadangan full size dengan velg yang sama. Terus di bagian dalam sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Serta di bagian agak susah dilihat ini ya.
pokoknya bagian yang ini ya, paling belakangnya pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan di tempat kolong di tempat ini ban cadangan ya, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasi. Oh ya, sealer juga jangan lupa kita periksa. Sealer pada pintu bagasi pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, kondisinya juga masih oke. Tulang-tulangannya juga kita periksa, pastikan bahwa tulangan-tulangan pintu aman. Sama di bagian sini ya, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut, sekarang kita periksa ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Ini child lock-nya, pengoperasiannya dengan jari. Terus jangan lupa sealer pintu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan bagian tengah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Sealer pintu. Ini tampilan bagian depan dashboard. Dashboard. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa satu persatu bagian dashboardnya ya. Kita mulai dari bagian sini. Untuk kita mulai dari setir ya. Setir ini dia di sini bahannya soft touch, terus sudah dilapisin dengan sarung. Terus di sini ada tombol klakson, airbag belum ada airbag. Terus di bagian sini ada tombol buat ada tuas buat lampu ya, lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu dim. Terus di bagian sini ada tuas buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Terus setir sudah bisa tilt tapi teleskopik belum bisa. Ini ada kisi-kisi AC juga masih dingin. Terus di sini radio single din, bisa CD, MP3, DVD. Cuman kalau DVD hanya bagian belakang aja bisa nonton. Terus radio FM AM bisa. Di sini ada colokan aux. Terus sama ini di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Kalau misalnya mau di-upgrade dengan LCD TV atau Android, ini sudah ada tersedia tempatnya, jadi tinggal dicabut dua-duanya di sini, bisa diganti dan ukurannya pas ya. Terus di sini ada tombol hazard. Terus di sini ada pengaturan AC. Pengaturan AC di sini buat semburan angin AC. Terus ventilasi luar dan dalam. Pengaturan suhu AC, kecepatan angin AC. Terus di sini ada colokan rokok atau bisa jadi power outlet 12 volt. Terus sini ada tempat penyimpanan kecil, cup holder 2, terus mati ini untuk shift locknya di bagian sini. Terus ada ini handbrake. Terus di sini ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga kita periksa kalau ada karat atau sisa lumpur di bagian dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada kisi-kisi AC. Terus di sini ada di sini dulu ada tempat penyimpanan terbuka. Handle tangan retract. Terus di bagian sini ada sun visor, belum ada cermin, ada spion tengah, ada pengaturan kesilauannya secara manual. Sun visor bagian supir juga belum ada cermin, serta di bagian sini ada ini tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV Matic tahun 2011. Apabila berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah ya. Jadi jangan lupa diklik. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, sebelum kita tentukan pilihan atau memutuskan untuk membeli mobil tersebut,
pastikan bahwa kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan, performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zara Motor sendiri terletak di Harapan Indah Bekasi, di pusat otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan PSH atau POS ya. Jadi area parkir luas sampai ke depan sana. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zara Motor Channel, klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau @YouTube Zara Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, bisa playlist mengenai mobil-mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.